Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas C1 dari Universitas Sikubang Semarang yang terdiri dari saya sendiri Rizky Amalia dan juga rekan-rekan saya ada Artin Miliani, Almaida Flavia dan juga Norma Yustia Hanurani. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tugas kelompok mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Yeye Susilowati mengenai pembahasan bab 2 yaitu penalaran. Saya sendiri Rizky Amalia pada bagian ini akan menjelaskan mengenai yang pertama definisi penalaran dalam teori akuntansi, yang kedua unsur komponen penalaran, yang ketiga struktur penalaran dan prosesnya, yang keempat arti penting argumen dalam penalaran, yang kelima menjelaskan mengenai asersi dan juga penyajian asersi. Oke, kita sekarang masuk pembahasan pada slide pertama yaitu mengenai arti penalaran dalam teori akuntansi. Jadi definisi penalaran dalam teori akuntansi itu sendiri menurut buku Suarjono adalah proses berpikir secara logis dan juga sistematis untuk membentuk dan serta mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau juga bisa disebut dengan asersi, menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan tadi yang sudah dikemukakan itu valid atau benar adanya sehingga pantas untuk diyakini dan juga dianut. Nah, dari pengertian tadi dapat kita jabarkan secara sederhana bahwa penalaran dalam teori akuntansi itu mengenai suatu bentuk tindakan. Jadi bentuk tindakan yang dilakukan untuk mengetahui fakta terhadap asersi atau pernyataan dengan cara berpikir secara logis atau masuk akal, tidak dibuat-buat, tidak diada-adakan dan juga disusun secara sistematis atau secara ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus pernyataan dapat juga berupa teori tentang suatu fenomena atau gejala atau realitas alam, ekonomi, sosial, dan juga politik. Penalaran perlu diajukan dan dijabarkan untuk membentuk atau mempertahankan atau bahkan mengubah keyakinan bahwa suatu teori atau pernyataan tersebut adalah benar. Kesimpulannya, jadi teori merupakan sarana untuk menyatakan suatu keyakinan, sedangkan penalaran itu sendiri merupakan proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Oleh karena itu, keyakinan terhadap teori atau pernyataan berkisar lemah atau bahkan sampai kuat sekali atau juga bisa memaksa sifatnya itu bergantung pada kualitas atau keefektifan penalaran dalam menimbulkan daya bujuk atau daya dukung yang dihasilkan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai komponen penalaran. Ada 3, yaitu yang pertama asersi, yang kedua keyakinan, dan juga yang ketiga adalah argumen. Argumen di sini tidak bisa diartikan sebagai opini atau pendapat. Jadi argumen di sini adalah beda makna. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai asersi. Nah, tadi asersi. Jadi asersi itu sendiri adalah suatu bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa teori atau pernyataan itu benar adanya. Sudah dikatakan benar adanya seperti itu ya. Lalu asersi ini dalam penalaran mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai elemen pembentuk argumen itu sendiri dan juga keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran, yang dihasilkan proses penalaran ini tadi. Artinya keyakinan hasil penalaran ini tuh outputnya juga dikatakan sebagai asersi. Jadi asersi ini fungsinya ada 2 ya dalam penalaran. Dengan demikian, asersi ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses penalaran dan juga merupakan hal yang kompleks ya yang ada di dalam proses penalaran ini tadi. Lalu yang kedua adalah keyakinan, yaitu tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori mengenai fenomena atau gejala alam maupun sosial adalah benar. Keyakinan merupakan unsur penting dalam penalaran setelah asersi tadi, karena keyakinan menjadi objek atau sasaran penalaran dan juga menentukan posisi
posisi dan juga sikap bagaimana cara kita menyikapi terhadap suatu masalah yang menjadi pembahasan. Lalu yang ketiga adalah argumen. Nah, argumen ini tidak boleh dikatakan sebagai pendapat ya, karena argumen yang dimaksud di sini adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan dan inferensi yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Bila dihubungkan dengan argumen, keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan pada suatu konklusi atas dasar pemahaman dan juga penilaian suatu argumen sebagai bukti yang masuk akal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai struktur dan proses penalaran. Jadi di sini ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada masukan, yang kedua proses, yang ketiga adalah keluaran. Jadi untuk yang pertama yaitu masukan, ini asersi ini sebagai elemen. Jadi terdiri dari beberapa asersi yang telah dikumpulkan untuk dijadikan bahan analisis kebenarannya atau akan menjadi satu bentuk asersi yang dapat diyakini. Lalu ada proses kedua. Proses kedua itu ada argumen. Jadi terdiri dari asersi-asersi tadi yang sudah dikumpulkan pada proses masukan, dijadikan sebagai elemen dasar tadi, kemudian diinferensi. Di sini prosesnya diinferensi. Nah, tadi disebutkan ada inferensi dan ini juga ada inferensi lagi. Jadi inferensi sendiri adalah proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui dan juga diasumsikan. Lalu setelah diinferensi, diolah dan juga dilakukan prosesnya. Yang terakhir adalah keluaran, yaitu keluaran ini berisi keyakinan bahwa asersi konklusi benar atau valid adanya, yaitu di mana proses ini menarik kesimpulan secara final dari proses inferensi asersi tadi yang terjadi pada proses argumen yang masih terdiri dari beberapa asersi tadi. Kemudian pada proses terakhir ini yang ditarik atau yang menjadi outputnya adalah asersi konklusi atau asersi yang sudah final sifatnya, yang telah diakui kebenarannya dan juga sudah dipastikan bisa dijadikan anutan gitu ya, yang sudah bisa diyakini. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai arti penting argumen. Sudah dijelaskan juga di atas bahwasanya pada bagian unsur penalaran tadi salah satunya ada argumen. Nah, penjelasannya sama. Jadi intinya itu pentingnya argumen dalam penalaran dikarenakan digunakan untuk membentuk serta memelihara dan atau juga mengubah keyakinan dalam proses penalaran tadi. Jadi fungsinya atau penjelasannya hampir-hampir sama. Lalu slide selanjutnya ada mengenai asersi dan juga penyajian asersi. Kalau pengertian asersi sendiri sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, beberapa asersi mengandung pengkuantifikasi, yaitu ada semua, tidak ada, dan juga beberapa. Untuk membatasi asersi secara universal atau secara umum menjadi spesifik, dan lalu juga menentukan hubungan secara inklusi, eksklusi, dan juga saling isi. Menyajikan asersi berdasarkan arti memang sering menimbulkan salah interpretasi atau kesalahan pemahaman karena keterbatasan bahasa atau kesalahan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, asersi sering disajikan dalam struktur atau diagram tanpa menunjukkan arti. Penyajian struktur umumnya asersi adalah sebagai berikut, dapat dilihat di PPT. Nah, ini ada sebuah asersi, yaitu semua badan milik usaha adalah perusahaan pencari laba. Jadi objek A ini tadi kan strukturnya semua A adalah B gitu ya. A ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN, sedangkan yang B adalah objeknya perusahaan pencari laba. Lalu bentuk diagramnya, karena kalimatnya semua A adalah B, maka B-nya itu cenderung lebih besar, sedangkan A-nya adalah lingkaran A-nya itu berada di dalam B. Lalu untuk penyajian asersi itu ada hubungan eksklusi, hubungan inklusif, dan saling isi tadi. Maka
hubungan eksklusi itu terpisah dua-duanya, jadi tidak ada keterkaitan sama sekali, yaitu tidak satupun A adalah B dan juga sebaliknya, tidak satupun B adalah A. Lalu yang kedua ada hubungan inklusif, yaitu semua A adalah B, tapi dapat bermakna juga tidak semua B adalah A. Dan gambarnya sudah dilihat di PPT ya, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Artin Milani. Yang ketiga ada hubungan saling isi. Di dalam diagram ini ada B dan A atau beberapa B adalah A. Kita ilustrasikan B ini adalah BUMN dan A adalah perusahaan non pencari laba. Maka beberapa BUMN adalah perusahaan non pencari laba. Mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Ini ada beberapa B adalah A. Nah, tanpa diagram kita tidak dapat mengetahui bahwa yang pertama itu ada beberapa A yang bukan B, semua A adalah B, B sama dengan A, asersi yang menyangkal semua B adalah A, dan asersi menegaskan tidak semua B adalah A. Nah, perlu diketahui bahwa beberapa B adalah A itu tidak selalu sama dengan tidak semua B adalah A. Mungkin teman-teman bingung. Oke, langsung kita ke slide selanjutnya, dapat dijelaskan. Di sini ada diagram, kita interpretasikan beberapa B adalah A. Nah, yang di sebelah kiri itu yang sebenarnya ya, bahwa beberapa B adalah A, dan yang di sebelah kanan itu menyangkal semua B adalah A dan menegaskan tidak semua B adalah A. Mungkin teman-teman bisa dilihat perbedaannya. Jadi di beberapa B adalah A itu kan diagramnya itu saling bernyinggung di tengah-tengah. Jadi beberapa B itu ada yang A, atau dapat diilustrasikan tadi beberapa BUMN ada yang perusahaan non pencari laba. Nah, di yang sebelah kanan diagram itu kan berbeda ya. Jadi ini menyangkal tentang semua B adalah A, bahwa B yang di lingkaran itu tidak semuanya A, dan menegaskan tidak semua B adalah A. Selanjutnya ada asersi untuk evaluasi istilah. Nah, akuntan publik bersertifikat atau APB dan bersertifikat akuntan publik atau BAP itu berbeda loh. Dari pengertiannya, APB itu subhimpunan akuntan publik, dan akuntan publik itu bersubhimpunan akuntan. Nah, sedangkan dari BAP itu himpunan yang bersertifikat. Nah, yang dalam himpunan tersebut ada subhimpunan yaitu akuntan publik. Ini dapat diilustrasikan dalam gambar di slide, yaitu meja bundar biru atau blue round table. Meja berbentuk bundar semua, dan yang dilingkari itu yang berwarna biru. Kemudian yang sebelah kanan itu ada meja biru bundar atau round blue tables. Meja berwarna biru semua, dan yang dilingkari itu yang hanya bundar. Blue round tables itu tidak dapat diterjemahkan dengan meja bundar biru, dan round blue tables itu tidak dapat diterjemahkan meja biru bundar. Ini karena menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan artinya itu menyimpang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan fungsi asersi. Kita akan bahas tentang jenis dulu. Jadi di jenis ini ada 3. Yang pertama itu ada asumsi. Asumsi ini adalah asersi yang diyakini benar meskipun tidak dapat menunjukkan atau memberikan bukti kebenarannya. Nah, ini biasanya digunakan saat kita melakukan debat atau diskusi. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa asersi tersebut itu dapat diuji kebenarannya. Hipotesis ini biasanya digunakan saat kita dalam penelitian atau pengujian teori. Selanjutnya yang ketiga itu ada pernyataan fakta. Pernyataan fakta adalah asersi yang bukti kebenarannya itu diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dapat dibantah. Contohnya itu seperti suatu hari kita akan meninggal dan satu hari itu ada 24 jam. Jadi pernyataan fakta itu sudah diketahui kebenarannya. Fungsi dari asersi itu ada 2, yaitu premis dan konklusi. Premis memiliki pengertian yaitu asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konklusi. Dan konklusi itu dapat dijelaskan sebagai asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi.
Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang jenis-jenis asersi, yaitu ada asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Nah, ini dapat berfungsi sebagai premis dalam suatu argumen. Nah, kalau konklusi itu diturunkan dari serangkaian asersi, namun jika salah satu merupakan pernyataan fakta dan yang lainnya itu asumsi, maka itu tidak dapat dijelaskan sebagai pernyataan fakta. Dengan kata lain, keyakinan terhadap konklusi ini dibatasi oleh keyakinan terhadap premis. Selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan. Nah, pengertian dari keyakinan itu adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah asersi tersebut benar atau tidak. Nah, di sini ada proprietas keyakinan, ada 8. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada keadabenaran. Nah, untuk menimbulkan suatu keyakinan itu kan pasti suatu asersi itu harus ada benarnya. Nah, di sini suatu keadabenarannya ini tergantung dari pengetahuan yang mendasari. Kalau sumber dari asersinya ini dapat dipercaya dan ahli di bidangnya, maka orang akan lebih bersedia dan mempercayai asersi tersebut. Namun, jika orang tersebut tidak dapat dipercaya dan tidak ahli di bidangnya, maka itu tidak dapat diyakini keadabenarannya. Bahkan ada kata-kata seperti ini, berserahkan saja kepada ahlinya. Yang kedua itu ada bukan pendapat. Nah, pendapat atau opini sendiri itu adalah asersi yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya karena berkaitan dengan selera kita. Mungkin bagi seseorang itu pendapat kita benar, tapi bagi orang lain pendapat kita itu bisa salah. Yang ketiga bertingkat. Nah, keyakinan itu dapat bersifat mutlak, tetapi mutlaknya itu bergradasi, mulai dari yang sangat meragukan sampai yang sangat-sangat meyakinkan. Tingkat keyakinan ini ditentukan oleh kuantitas dan kualitas bukti dalam mendukung asersi tersebut. Yang keempat ada berbias. Nah, berbias itu keyakinan dipengaruhi oleh preferensi, keinginan, dan kepentingan pribadi. Intinya dalam menilai orang itu harus bersifat objektif. Selanjutnya yang kelima ada bermuatan nilai. Nilai dari keyakinan itu adalah tingkat penting bagi suatu keyakinan yang perlu dipegang atau dipertahankan seseorang. Nilai keyakinan akan tinggi apabila mengimplikasikannya itu terhadap filosofi, sistem nilai, martabat, pendapatan profesional, dan perilaku orang tersebut. Yang keenam ada kekuatan. Nah, kekuatan ini tuh setingkat keyakinan yang dilekatkan seseorang pada suatu asersi. Orang yang tidak mengerjakan apa yang terkandung dalam asersi itu menandakan bahwa keyakinan terhadap kebenaran itu pasti lemah. Selanjutnya yang ketujuh ada veridikal. Veridikal adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitasnya. Dengan kata lain, veridikalitas itu mudah tidaknya fakta ditemukan dan ditunjukkan untuk mendukung keyakinan. Contohnya saja, besi itu dipanaskan akan memuai, akan lebih mudah ditunjukkan daripada sistem sosialitas itu dapat mengurangi kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir itu ada ketertempaan. Ketertempaan ini berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Biasanya ini ditentukan dengan kesungguhan pemegang keyakinan, lamanya keyakinan ini dipegang, dan konsekuensi perubahan keyakinan. Oke, sebelum kita membahas tentang anatomi argumen, kita akan mengetahui argumen itu apa sih. Mungkin bagi teman-teman, argumen itu selalu berkaitan dengan perselisihan, pertengkaran, adu mulut, ya kan. Tetapi kalau kita argumen itu tidak selalu bertengkar atau berselisih, namun kita menyelesaikan masalah atau berpendapat untuk memecahkan masalahnya. Kemudian ada anatomi argumen. Nah, di sini ada beberapa asersi, premis 1, premis 2, premis 3, dan konklusi. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang premis. Premis sendiri adalah asersi yang mendukung suatu konklusi, dan konklusi adalah serangkaian dari asersi. Mungkin kita dapat mencontohkannya biar lebih mudah, yaitu premis 1 contohnya, jika Anda berjanji untuk berbuat sesuatu, maka Anda harus mengerjakannya. Dan contoh premis 2, Anda berjanji kepada panitia bahwa Anda akan datang ke seminar. Maka terjadilah konklusinya itu Anda harus datang ke seminar itu.
Dalam premis 1 itu kan menegaskan bahwa bila Anda memenuhi kondisi tertentu atau Anda mempunyai janji, maka Anda harus menepatinya, yaitu Anda harus mengerjakannya. Nah, di sini ditegaskan dalam premis 2, Anda berjanji kepada panitia untuk datang ke seminar. Nah, karena kedua premis tersebut benar, maka terjadilah konklusi atau argumen yang sudah valid, itu Anda harus datang ke seminar tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konklusi mengikuti atau diturunkan secara logis dari suatu premis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator argumen. Dalam suatu argumen atau penalaran yang kompleks, tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusi. Indikator argumen ini ada dua. Yang pertama, indikator premis, dan yang kedua, indikator konklusi. Indikator premis ini terdiri oleh karena, mengingat, dengan asumsi bahwa, jika. Kemudian yang kedua itu ada indikator konklusi. Terdiri dari oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, sebagai akibatnya. Untuk cara mengenalinya ini, prinsip atau kaidah interpretasi yang terdukung, atau disebut juga principle of charitable interpretation. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang jenis argumen. Jenis argumen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada deduktif, yang kedua non-deduktif. Non-deduktif sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama induktif, yang kedua analogi, dan yang ketiga sebab akibat. Saya akan menjelaskan dahulu tentang deduktif. Deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau disebut dengan premis ke pernyataan lebih khusus sebagai simpulan atau lebih juga disebut sebagai konklusi. Salah satu bentuk penalaran deduktif adalah silogisme. Silogisme sendiri ini terdiri dari 3 komponen, yaitu premis major, premis minor, dan konklusi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang non-deduktif. Non-deduktif tadi kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada induktif. Induktif ini adalah proses penalaran berawal dari suatu pernyataan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Kemudian yang kedua ini ada analogi. Analogi penalarannya adalah dengan analogi penalaran yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur atau disebut juga sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Yang ketiga ada sebab akibat. Sebab akibat ini dengan penyebaban atau generalisasi kausal adalah menyatakan konklusi sebagai akibat dari asersi tertentu. Kemudian ada argumen deduktif. Argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar atau disebut juga premis baik major maupun minor. Pada umumnya ini berstruktur silogisma sehingga disebut dengan argumen logis atau logical argument. Contohnya ini, premis major ini semua binatang menyusui itu memiliki paru-paru. Dan premis minornya ini kucing adalah binatang menyusui. Kemudian konklusinya ini menjadi kucing berparu-paru. Selanjutnya ini ada kriteria kebenaran argumen deduktif. Ada terdiri dari 4. Yang pertama kelengkapan, yang kedua kejelasan, dan ketiga kesahihan, keempat kepercayaan. Saya akan menjelaskan tentang kelengkapan. Kelengkapan ini adalah kriteria yang penting karena validasi konklusi menjadi kurang meyakinkan bila premis yang diajukan ini tidak lengkap. Dalam hal tertentu, konklusi ini tidak dapat ditarik karena tidak lengkapnya premis itu. Jika konklusi dipaksakan, maka penalaran ini bisa menjadi tidak logis. Kemudian yang kedua ini ada kejelasan. Diperlukan karena keyakinan adalah fungsi kejelasan makna. Kejelasan tidak hanya diterapkan untuk makna premis, tapi juga untuk hubungan antar premis. Keterbatasan bahasa, kesalahan bahasa,
dan keterbatasan pengetahuan tentang topik yang dibahas merupakan faktor yang menentukan kejelasan dan bahkan pemahaman argumen. Yang ketiga, ada kesahihan. Kesahihan adalah kriteria utama untuk menilai penalaran logis berkaitan dengan struktur formal argumennya. Yang keempat, kepercayaan. Melengkapi ketiga kriteria sebelumnya ini agar konklusi meyakinkan sehingga orang ini bersedia menerima. Orang yang bersedia menerima suatu asersi, kalau dia ini percaya pada asersi tersebut. Orang dapat percaya pada suatu asersi jika asersi tersebut ada benarnya. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif ini adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris ataupun realitas. Kriteria kebenaran logis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada semua premis benar, dan yang kedua, konklusi mengikuti semua empiris. Yang ketiga ini, semua premis dapat diterima. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hubungan premis dan konklusi. Bila konklusi ini mengikuti premis secara logis, kebenaran logis konklusi ini tergantung pada kebenaran semua premisnya. Misalnya ini ada premis 1 sampai dengan 3 ini adalah pernyataannya itu benar. Dan maka konklusinya ini pasti benar dan pasti ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada premis 1 sampai 3 ini pernyataannya benar, namun konklusinya itu salah. Jadi itu merupakan tidak mungkin. Kemudian yang ketiga ini ada premis 1 sampai 3 ini salah, namun konklusinya ini menjadi benar, dan itu bisa terjadi atau bisa dibilang mungkin. Kemudian yang keempat ini ada premis 1 sampai premis 3 ini pernyataannya itu salah, namun konklusinya pasti juga salah, dan itu bisa terjadi juga mungkin. Saya akan memberikan contoh, misalnya premis 1 ini terdapat semua binatang menyusui ini berparu-paru, itu merupakan benar. Dan yang premis kedua ini, kucing adalah binatang menyusui, itu merupakan pernyataan benar juga. Maka pasti konklusinya ini menjadi benar. Konklusinya ini menjadi kucing berparu-paru. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini premis pertama ini semua burung itu bertelur, itu merupakan pernyataan yang benar. Dan premis yang kedua ini kura-kura bertelur, dan itu merupakan pernyataan benar juga. Namun konklusinya itu juga bisa salah. Konklusinya ini menjadi kura-kura adalah burung, itu merupakan pernyataan yang salah. Kemudian ada contoh lain, misalnya premis 1 ini semua planet berbentuk bulat, merupakan pernyataan yang benar. Dan yang kedua, premis 2, bumi tidak berbentuk bulat, itu merupakan pernyataan benar juga. Namun konklusinya itu menjadi salah karena adalah bumi bukan planet, itu merupakan konklusinya itu menjadi tidak benar. Kemudian ada argumen induktif. Argumen yang simpulannya ini merupakan perempatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi ini menjadikan argumen induktif merupakan argumen ini ada benarnya atau plausible argument, bukan argumen pasti benarnya atau logis. Ini argumen induktif ini premisnya ini misalnya nih contohnya, premisnya ini 1 biji jeruk dari karung A itu manis rasanya. Kemudian premis yang kedua ini beberapa biji berikutnya manis rasanya. Sehingga konklusinya ini menjadi semua jeruk dari karung A ini manis rasanya. Jadi itu ada benarnya tetapi dapat salah dan tidak pasti benar juga. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perbedaan argumen induktif dan deduktif. Dalam penalaran deduktif, kebenaran premis menjamin sepenuhnya kebenaran konklusi asal penalarannya logis. Dalam penalaran induktif, kebenaran premis tidak selalu menjamin sepenuhnya kebenaran konklusi. Kebenaran konklusi hanya dijamin dengan tingkat keyakinan atau probabilitas tertentu. Kemudian di sini ada contoh argumen deduktif. Premis 1, semua burung mempunyai bulu. Premis 2, bebek adalah burung. Konklusi pasti yaitu bebek mempunyai bulu. Kemudian contoh argumen induktif. Premis 1, kebanyakan burung dapat terbang. Premis 2, bebek adalah burung. Dan konklusi boleh jadinya yaitu bebek dapat terbang.
Selanjutnya, argumen sebab akibat atau causal generalization. Argumen ini menyatakan konklusi sebagai akibat dari asersi tertentu, merupakan salah satu bentuk argumen yang disebut dengan argumen penyebaban atau generalisasi kausal. Untuk dapat menyatakan adanya hubungan kausal, perlu diadakan pengujian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kaidah untuk menguji adanya hubungan kausal adalah apa yang disebut dengan kaidah kecocokan, kemudian kaidah kecocokan negatif, dan kaidah perbedaan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, dan kaidah ini disebut dengan kaidah Mill. Kaidah Mill ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi gejala. Kaidah Mill digunakan untuk meyakinkan apakah hubungan dua faktor bersifat korelasional atau kausal. Selanjutnya, kriteria penyebaban. Kriteria ini yang pertama yaitu faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek, yang artinya bila salah satu faktor berubah sementara yang lainnya tetap, maka jelas bahwa kedua faktor tersebut tidak berhubungan sama sekali. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat, artinya harus ada semacam ketergantungan atau dependensi faktor akibat pada faktor sebab. Yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi, yang artinya bahwa faktor-faktor lain tersebut memang tidak ada. Jika ada, pengaruh faktor-faktor lain tersebut dapat dikendalikan, diukur, atau diisolasi, sehingga diperoleh keyakinan yang tinggi bahwa perubahan faktor sebab benar-benar menyebabkan perubahan akibat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kecohan atau falasi. Kecohan sendiri merupakan keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat atau faulty. Seseorang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Orang dapat terkecoh atau mengecoh dengan alasan beberapa hal. Yang pertama, stratagem, kemudian yang kedua salah nalar, yang ketiga aspek manusia dalam berargumen. Yang pertama, kecohan lantaran stratagem. Stratagem sendiri yaitu merupakan pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Stratagem ini biasanya digunakan untuk membela pendapat yang sebenarnya keliru atau lemah dan tidak dapat dipertahankan secara logis. Stratagem digunakan dengan niat semata-mata untuk memaksakan kehendak, membujuk orang agar orang tersebut meyakini sesuatu, menjadikan hal yang tidak benar atau benar kelihatan baik atau benar, atau menjatuhkan lawan bicara pada saat perdebatan. Berikut ini merupakan beberapa stratagem yang sering dijumpai. Yang pertama yaitu persuasi tak langsung, merupakan stratagem untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran suatu pernyataan bukan langsung melalui argumen atau penalaran, melainkan melalui cara-cara sama sekali tidak berkaitan dengan validitas argumen. Ya, kemudian yang kedua ada membidik orangnya. Stratagem ini digunakan untuk melemahkan atau menjatuhkan suatu posisi atau pernyataan dengan cara menghubungkan pernyataan atau argumen yang diajukan seseorang dengan pribadi orang tersebut. Yang ketiga yaitu menyampingkan masalah. Stratagem ini dilakukan dengan cara mengajukan argumen yang tidak bertumpu pada masalah pokok atau dengan cara mengalihkan masalah ke masalah yang lainnya yang tidak bertautan. Yang keempat, misrepresentasi, digunakan untuk menyanggah atau menjatuhkan posisi lawan dengan cara memutarbalikkan atau menyembunyikan fakta baik secara halus maupun terang-terangan. Yang kelima, imbauan cacah, digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa banyak orang melakukan apa yang dikandung posisi tersebut. Kemudian yang keenam, imbauan otoritas. Dengan imbauan otoritas ini, orang berusaha meningkatkan daya bujuk suatu posisi dengan menunjukkan bahwa posisi tersebut dipegang oleh orang yang mempunyai otoritas dalam masalah yang bersangkutan tanpa menunjukkan bagaimana otoritas bernalar. Yang ketujuh ada imbauan tradisi. Imbauan terhadap tradisi juga mempunyai justifikasi sehingga tradisi tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi, justifikasi tersebut dapat menjadi kecohan kalau tidak dipaksakan secara membabi buta.
Kemudian yang kedelapan ada dilema semu. Dilema semu merupakan taktik seseorang untuk mengaburkan argumen dengan cara menyajikan gagasannya dan satu alternatif lain, kemudian mengkarakterisasi alternatif lain yang sangat jelek, merugikan, atau mengerikan sehingga tidak ada cara lain kecuali menerima gagasan apa yang diusulkan oleh penggagas. Kemudian yang kesembilan ada imbuhan emosi. Dengan imbuhan ini pengargumen sebenarnya berusaha menggeser dukungan nalar validitas argumennya dengan suatu motif. Dengan taktik ini, emosi orang yang dituju diagitasi, sehingga dia merasa tidak enak untuk tidak menerima alasan yang diajukan. Selanjutnya ada kecohan lantaran salah nalar. Salah nalar terjadi apabila penyimpulan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang valid. Jadi, salah nalar merupakan kesalahan struktur atau proses formal penalaran dalam menurunkan simpulan menjadi salah atau tidak valid. Nah, berikut ini merupakan beberapa salah nalar yang sering dijumpai. Yang pertama ada menegaskan konsekuen. Di sini seharusnya menegaskan anteseden. Yang kedua ada menyangkal anteseden. Seharusnya menyangkal konsekuen agar simpulan menjadi valid. Yang ketiga, pentaksaan. Nah, pentaksaan ini merupakan salah nalar yang terjadi bila ungkapan dalam premisa yang satu mempunyai makna yang berbeda dengan makna ungkapan yang sama dalam premis lain. Selanjutnya yang keempat, perampatan lebih. Derajat penalaran. Yang keempat, perampatan lebih. Derajat penalaran begitu ekstrim sehingga mengabaikan kemungkinan apa yang diamati merupakan pengecualian. Yang kelima, parsialitas. Parsialitas ini terjadi karena seseorang menarik konklusi hanya atas dasar bagaimana dari bukti yang tersedia yang kebetulan mendukung konklusi. Kemudian yang keenam, pembuktian dan analogi. Yang ketujuh, merancukan urutan kejadian dengan penyebaban. Kemudian yang kedelapan, menarik simpulan pasangan. Selanjutnya, kecohan berdasarkan aspek manusia. Berikut ini merupakan beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu, khususnya di dalam dunia akademik maupun ilmiah. Yang pertama yaitu puas dengan penjelasan sederhana. Yang kedua, kepentingan mengalahkan nalar. Yang ketiga ada sindroma tes klinis yang ini artinya yaitu menggambarkan seseorang yang merasa bahwa terdapat ketidakberesan di dalam tubuhnya dan dia juga tahu benar apa yang terjadi berdasarkan pengetahuannya tentang sesuatu penyakit tersebut. Kemudian yang keempat ada mentalitas Joko Tingkir. Yang kelima, merasionalkan daripada menalar. Yang keenam ada persistensi. Persistensi ini merupakan kelanjutan dari tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun ada hambatan, kesulitan maupun keputusasaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu fiksasi fungsional. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.